Amanginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adong patuan ni alak batak madok baris-baris ni gajah di rura Pangaloan molo marsuru raja daido soloan nawar lapata mei ketika pemahaman orang Batak, raja adalah pemimpin tertinggi. Raja adalah yang mengatur dalam kehidupan orang Batak. Karenanya memang bagian daripada raja yaitu tercantum di dalam Dalian Natolu taringot tu bagian hasangapon di halak Batak ima molo bagian di hula-hula ibana. Karenanya menginang saudara-saudara sangat bisa kita lihat bagaimana posisi orang-orang yang saat ini melihat posisi raja. Bisa kita lihat pada konteks masa ini seperti presiden, seperti gubernur, seperti wali kota, seperti camat atau kepala desa. Maka mersigulu dojolma noengon membuat harajoni posisi raja. Karena raja dilihat sangat menentukan posisi strategis dalam merubah sistem, dalam membuat sebuah kebijakan. Alani kamanginang saudara-saudara yang di dalam Yesus Kristus, salah raja pakationna dohot pangulaonna ido naga besitiruan. Nangi makana molo adong sada pemimpin molo adong tiruan, apalagi di zaman-zaman di media sosial sinaingon tormurado hona buli. Nangi ola salah pe misalnya amat tagajar la mangatusi taringot haroni Israel roti Indonesia marhite marbulaon godang do namoru nangi alani akamanginang nolongan di bagasan Yesus Kristus. Inilah menjadi sebuah pemahaman memang raja adalah bagian yang sangat berperan penting di dalam tugas, di dalam memimpin, mengarahkan sistem yang dipimpinnya. Karenanya wajarlah dikatakan kalau raja adalah tiruan, contoh, teladan bagi umat, teladan bagi rakyatnya, teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Inilah amanginang yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengharapkan kepada kita tidak lagi menjadi anak dohot boru ni raja, tetapi diharapkan menjadi raja. Raja yang dimasukkan di sini dalam perilaku, tindakan, tingkah laku. Karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Yehezkiel kepada raja yaitu Raja Yoyakin untuk menegaskan kepada umat ketika itu betapa sangat menderitanya umat Allah oleh karena kepemimpinan raja di masa pemerintahan Yoyakin tersebut. Apa yang terjadi amanginang? Dan apa yang menjadi dampak dari kehidupan umat ketika raja-raja ini melakukan penindasan bagi umat pilihan Allah? Yang pertama dampak yang muncul, masyarakat menjadi pemberontak. Efek dari raja yang tidak bijaksana, efek dari raja yang mengintervensi kehidupan para umat Allah di dalam bait Allah, menjadi mereka cenderung menyembah berhala. Karena sosok yang diharapkan raja di tengah-tengah bangsa Israel tadi supaya dia menjadi pengatur, raja lah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran. Tapi pada realitanya inilah membuat umat menjadi kecenderungan menyembah berhala. Karena yang dilihatnya tadi seharusnya posisi raja yaitu membuat orang mengarahkan kepada Tuhan, justru mereka tidak mendapatkan marwah citra Allah melalui kehadiran raja. Yang kedua, justru raja lah yang menjadi pemeran dalam memeras dan menindas orang-orang Israel ketika itu. Pajak ditinggikan sehingga beban rakyat di dalam pembuangan juga merasa terintimidasi dan banyak hal-hal tekanan di dalam kehidupan rakyat ketika itu. Lalu terdapatlah masyarakat yang menjadi buruh, bahkan semakin bertambah budak-budak Israel dan semakin banyak orang yang tidak hidup dalam kemakmuran oleh karena posisi raja di dalam kehidupannya. Bahkan amanginang beberapa orang kehilangan imannya. Nangi kehilangan iman. Jadi kalau sosok pemimpin tidak menjadi contoh,
dan menjadi tiruan, akan terjadi pergeseran haporsiaon. Ini kalau membaca data-data sejarah di Jerman, kenapa berkurang? Karena terjadi posisi imam-imam yang tidak menjadi teladan di sana. Jadi banyak yang menjadi ateis, banyak anak-anak muda yang tidak datang ke gereja. Inilah yang menjadi pemahaman agama Minang. Yeskiel melalui teks ini memperkenalkan konsep pembaruan sistem kehidupan haporsiani ruas, haporsiani imam selaku raja, selaku memimpin mengelola segala bentuk persembahan dan upeti dan bahkan pajak untuk kemuliaan Tuhan. Karenanya di hitan holongan di bagasan Yesus Kristus, justru pemimpin pada saat itu dia semakin tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak ada lagi keadilan yang dilihat oleh rakyat, sehingga rakyat mengalami pemberontakan di dalam kehidupan mereka. Tidak ada lagi citra Allah yang boleh hadir pada saat itu, karena yang menjadi bagian dalam mengukur, bagian daripada yang mengatur korban bakaran dan korban sajian, korban-korban lainnya, tidak mendapatkan citra Allah di hadapan mereka. Karenanya agama Minang nolong di bagasan Yesus Kristus, raja dari kerajaan yang mendatanglah, yang diharapkan Tuhan supaya dia menjauhkan sikap kekerasan. Karenanya amang Minang nolong di bagasan Yesus Kristus ini juga terkait bagaimana sikap orang tua, sikap sebagai raja. Ini keras perlu, kekerasan tidak perlu. Membedakan antara keras dan kekerasan. Banyak orang lupa menganggap ketika memaksakan itu adalah bagian kekerasan. Bagi adigat dohomuli inam cukup maulah sehari dan pola 10 hari. Itu naikkan di bagasan tangi yang di pot. Kekerasan fisik yang sering terjadi, orang lupa keras boleh, kekerasan jangan sempat terjadi, karena efek daripada kekerasan raja ketika itu membawa efek perubahan cara pandang, cara merhaporsial tidak terlebih terhadap orang tua, apalagi terhadap raja ketika itu. Ini adalah pesan Tuhan bahwasanya kekerasan dan aniaya haruslah dijauhkan dari tataran kehidupan orang-orang yang beriman. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita, bagaimana sikap posisi orang Kristen untuk hidup di dalam kelemah lembutan, di dalam ketegasan, kedisiplinan terhadap perintah Tuhan. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita pada saat ini dinamakan dengan Minggu Judika. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Ini ditatap bagaimana cara mereka meyakinkan, mengajari bahwa pembela dan pemberi keadilan adalah Tuhan semesta alam. Tuhan adalah memberikan keadilan bagi orang-orang yang tertindas. Jadi ini persoalan di dalam kehidupan kita, seberapa yakinkah kita dan seberapa berserahkah kita kepada Tuhan adalah pemberi keadilan itu sendiri. Jadi unang seneri puhita misalnya mau mengulang hajahatok kita dan adong na hona tuhita. Dan adong na na boy mangunahi di bagasan parnguluata. Karena kita percaya walaupun terjadi ketidakadilan, tapi Tuhan yang Maha Adil, maka dikatakanlah Tuhanlah yang membela setiap perkara orang yang mengalami penderitaan itu. Tuhan yang akan membela dan melihat perkara itu layak diperjuangkan Tuhan untuk Tuhan boleh bela perkara dan menyelamatkan umat dari kesengsaraannya. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ketika raja tadi tidak memberikan contoh, apa yang boleh dikatakan firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama boleh dikatakan ala naso dibuat rajaido naso jabarna. Bagi ala naso buat rajaido na jadi naso bagian. Karenanya kita diajari untuk menjadi raja yang adil. Unang buat naso jabarmu, unang buat naso ulaonmu, unang buat naso ugasammu. Inilah yang menjadi efek mual nih kekerasan di dalam setiap kehidupan. Karena apa? Dia akan membuat segala cara
membuat dorongan untuk menghalalkan segala cara supaya tercapai keinginannya. Jadi setiap, makanya firman Tuhan mengatakan jangan mengingini, ya kan? Karena apa? Karena dengan sifat mengingini ada sifat dorongan-dorongan jahat untuk membuat bakal menghancurkan orang lain, mencemarkan nama baik, membuat orang menjadi susah, senang dia dengan orang-orang yang hidup dalam penderitaan. Karenanya amanginang yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, holan bagian TP na dilihat Tuhan asal ramot jala jamot tita mangulahon nunga tarpasu-pasu mulita. Ya, holan pasu-pasu niribatan nata jalo sino ngope molo tahasabapon dengan segala syukur nunga di pasu-pasu Tuhan parmulata. Tetapi kalau orang ingin merampas dan mengingini banyak hal, yang tumbuh di dalam hatinya adalah kekotoran. Karena itu arahan firman Tuhan mengajak kita untuk bertobat, tidak mengingini harta milik orang lain, tidak mengingini ugasan halakan. Inilah yang terjadi. Raja terlalu intervensi, dia terlalu tamak, dia terlalu rakus ingin menguasai bait Allah. Dang dapok nabi ikut sudah go makana, ikut sudah neng buatona. Inilah yang terjadi, sehingga terjadilah penindasan aniaya oleh karena hasrat pemimpin yang ingin memiliki segala hal, segalanya dalam kehidupannya. Amanginang yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikutnya firman Tuhan mengajak kita untuk berlaku adil dalam hidup, berlaku adil pada anak, berlaku adil dengan kerjaan, berlaku adil dengan waktu kita, berlaku adil dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ibadah dan perilaku haruslah berjalan seiring dengan percaya kepada Allah. Alani dihitan holongan di bagasan Yesus Kristus, inilah menjadi ukuran-ukuran. Ketika Allah tadi membagikan bagi kamu satu sikal sepatutnya sama 20 gerah, 5 sikal ya 5 sikal, 10 sikal ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah satu mina. Artinya sudah ada ukuran takaran-takaran sesuai dengan kemampuannya. Dan bui pasar rupa otak, dan jolma nasodong pacarian nadong pacarian di hurion. Adil madua. Ahita sarak marhuria do, kan? Tang boy. Keadilan itu dilihat daripada kemampuan orang memberi kepada Tuhan. Makanya semua kami di Garuga akan mabalu, unodang adong pepacarian dan pola dipaksa nih manggarap pila tahun bertugugo nama mula tarocan rohana mangalian memulai hati di Tuhan pola di lobi dilian. Karena inilah menjadi semangat ukuran di dalam memberi kepada Tuhan. Ini ukuran-ukuran yang tadi diberikan sesuai dengan kemampuan bagian-bagian umat, bagian apa yang menjadi ekonominya untuk bagian Tuhan. Karenanya diharapkan melalui firman Tuhan pada kita saat ini, hiduplah menjadi sejuta, setia, jujur, dan taat memberikan kepada Tuhan. Unang tiki adong na dihita makulit kita tu Tuhan. Itu disebutkan makanya gudang hata ni hita harus dibeli oleh nahedeng sentralisasi oleh ni hedeng betul si bahas. Lagi Holan setia, jujur dan taat mangulahon nani suruh diri bata di bagas pasuruana tarlobi me mangido masilelean persepuluhan baka persembahan di hadapan Tuhan. Inilah menjadi bagian yang diharapkan Tuhan. Ima prinsip dulu ni halak na porsia ikon setia menghitung nasi nuru ni bata. Karenanya amanginang jujurlah kita dengan apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Jujurlah kita apa yang harus diberikan kepada raja, apa yang harus diberikan kepada Tuhan. Berikanlah apa yang menjadi bagian Tuhan, berikanlah apa yang menjadi bagian raja. Karena semua ini kita tidak bisa terlepas yang mengatakan pada saat ini olan rakyat napogoso tu naing martaja anggo di dirjen pajak setelah ulang di dirjen pajak lagi nganga di hudan liput naingon adong do kari jadi pajak tapi dah menggarar pajak ada tuh. Ketaatan inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ketaatan bernegara, ketaatan dalam beriman, ketaatan di dalam Tuhan. Itulah yang dikatakan setia, jujur, dan taat di dalam melaksanakan firman Tuhan.
Amanginang na holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Para siajaran di bagasan terpukan na parpudi. Gabicol mana haposan mahita. Haposan dinamet-met, haposan dinagoda. Bahasa ikon haposan, karena orang haposan memang tidak terikat dalam peduli ibadah teringat Tuhan tadi colma. Molo haposan tu Tuhan, molo diulang jujur dan pelama biar kita teringat di hati colma. Kan itu naikkan. Makanya saya udah pun memang di huta-huta doon itu pergaruga. Alih sehali 7 bulan, sehali 4 bulan saya ubah laporan pertanggung jawabku. Bahasa karena ketika jujur saya pun tidak mau dengar apa yang dikatakan orang tentang saya. Itu membuat kita bebas dari intimidasi, membuat pekerjaan-pekerjaan Tuhan menjadi terhambat oleh membigi-bigi menok kita. Tetapi ketika jujur, transparan, hidup na diigil na bata gabe huas na haposa mahita dinasa aka ulawta. Tuhan tamam pargogohita aka manginang. Di bagasan minggu judi kaon diharapkan kepada kita menjadi orang yang kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, menjadi haposan, menjadi sejuta, setia, jujur dan taat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.